Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang turunan fungsi bagian yang ke-6, yaitu menggambar grafik fungsi polinom bersama sinomat.blogspot.com. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi polinom. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y jika ada, dan jika mudah ditentukan. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, serta titik-titik stasioner. Yang ketiga, menentukan interval cekung atas dan cekung bawah dari fungsi, serta titik beloknya. Yang keempat, menggambar sketsa grafik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan ikutilah contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi polinom f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 24x dikurangi 10. Kita lihat jawabannya. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu X sulit ditentukan. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 pangkat 3 kurangi 9 kali 0 kuadrat ditambah 24 kali 0 kurangi 10 sama dengan min 10. Di titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 10. Langkah kedua, interval fungsi naik dan turun. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 24x kurangi 10.
Berarti f aksen X sama dengan 3x kuadrat min 18x ditambah 24. Maka jika f aksen X sama dengan 0, kita dapatkan 3x kuadrat min 18x tambah 24 sama dengan 0. Dibagi 3 semuanya didapat x kuadrat min 6x tambah 8 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 4 kali x min 2 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 2 atau x2-nya sama dengan 4. Untuk selanjutnya, kita punya batas X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4. Uji coba X sama dengan 0 di sini, maka F aksen 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat dikurangi 18 kali 0 ditambah dengan 24 sama dengan 24 positif. Berarti kurvanya naik. Fungsi naik pada saat interval lebih kecil daripada 2, kurvanya naik. X sama dengan 3 di sini. F aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat kurangi 18 kali 3 ditambah 24 sama dengan min 3 lebih kecil 0. Maka fungsinya turun. Interval ini fungsinya turun. Kemudian uji X sama dengan 5. Maka F aksen 5 sama dengan 3 kali 5 kuadrat kurangi 18 kali 5 ditambah 24. Sama dengan 9 ini positif. Berarti di sini intervalnya fungsinya itu naik. Sehingga interval fungsi naik pada X-nya lebih kecil daripada 2, ini lebih kecil daripada 2, atau X-nya lebih besar daripada 4, ini ke kanan. Interval fungsi turun pada X-nya itu antara 2 sampai dengan 4. Selanjutnya, titik stasionernya kita masukkan pada F. Kita dapatkan untuk X-nya sama dengan 2 ini. X-nya sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 9 kali 2 kuadrat ditambah 24 kali 2 dikurangi 10 sama dengan 10. Maka titik stasionernya adalah 2,10 titik maksimum. Ini nanti titik maksimum 2,10. X-nya sama dengan 4, maka F-nya 4 sama dengan 4 pangkat 3 kurangi 9 kali 4 ditambah 9 kali 4 kuadrat ya, ditambah 24 kali 4 kurangi 10. Ini sama dengan min 42. Titik minimumnya adalah 4, min 42. Langkah yang ketiga adalah menentukan interval cekung atas dan cekung ke bawah. Fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 9x kuadrat ditambah 24x dikurangi dengan 10. Maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 18x tambah 24.
F double aksen X-nya adalah 6X dikurangi 18. Kalau X double aksen X sama dengan 0, maka didapatkan 6X min 18 sama dengan 0, 6X sama dengan 18, X-nya sama dengan 3. Selanjutnya, ini adalah batas-batas cekung atas dan cekung bawah. Saatnya dicoba. Ini adalah batas cekung. Ini berarti interval 3 ke kiri. 3 ke kiri ini berarti cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Ini 3 ke kanan berarti cekungnya ke atas. Sehingga grafiknya seperti ini. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,-10. Maksimumnya atau titik stasionernya adalah 2,10. Kemudian di sini 3,8 dia sebagai batas kecekungan, yaitu cekung ke bawah. Di sini berarti cekung ke bawah. Dari 3 ke kiri adalah cekung ke bawah dan 3 ke kanan ini adalah cekung ke atas. Sementara 4,-42 ini adalah titik minimumnya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik fungsi polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x min 20. Kita lihat jawabannya. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong pada sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu X. Ini susah ditentukan. Kita lewati. Titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat dikurangi 9 kali 0 kurangi 20. Atau Y sama dengan minus 20. Berarti titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,-20. Langkah yang kedua, interval fungsi naik dan turun. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x min 20. Maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x kurangi 9. Maka jika f aksennya sama dengan 0, kita dapatkan 3x kuadrat ditambah 6x min 9 sama dengan 0. Kita bagi 3 semuanya, x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, difaktorkan menjadi x plus 3 kali x min 1. Kita dapatkan batas-batas x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Jadi batas-batas interval naik dan turun adalah X sama dengan min 3. Ini interval di sebelah kiri yang min 3 ke kiri adalah kurvanya naik.
antara min 3 sampai dengan 1 kurvanya adalah turun, dan X lebih besar daripada 1 kurvanya adalah naik. Kita uji untuk X sama dengan min 4 di sini. Maka F aksen min 4 sama dengan 3 kali min 4 pangkat 2 ditambah dengan 6 kali min 4 dikurangi dengan 9 sama dengan 15. Ini berarti positif, berarti fungsinya ini naik. Sebelah kiri angka min 3 ini fungsinya naik. Kemudian uji untuk X sama dengan 0, maka F aksen 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 9 sama dengan min 9. Ini kurvanya atau fungsinya itu turun karena F aksennya negatif. Kemudian kita uji coba di sini X sama dengan 2, maka F aksen 2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 kurangi 9 sama dengan 15. Ini positif, berarti kurvanya naik atau fungsinya naik. Sehingga interval naik, interval fungsi naik adalah di sini X-nya lebih kecil daripada min 3 atau X-nya lebih besar daripada 1. Kemudian interval turun di sini adalah interval fungsi turun, berarti X-nya itu antara min 3 sampai dengan 1. Titik stasionernya kita cari X sama dengan min 3, maka F-nya min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 pangkat 2 dikurangi 9 kali min 3 dikurangi dengan 20 sama dengan 7. Ini titik maksimum di min 3,7. Untuk X sama dengan 1, maka F-nya min 1, F-nya 1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 kurangi 9 kali 1 dikurangi 20 sama dengan min 25. Ini adalah titik minimum, yaitu 1, min 25. Langkah yang ketiga adalah menentukan interval cekung atas dan cekung bawah. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X min 20, maka F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X kurangi 9, dan F double aksen X-nya sama dengan 6X ditambah dengan 6. F double aksen X sama dengan 0, berarti kita dapatkan 6X tambah 6 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 1. Ini adalah batas-batas untuk cekung atas dan cekung bawah. Kita lihat selanjutnya. Uji X sama dengan min 2, maka F double aksen min 2
sama dengan 6 kali min 2 ditambah dengan 6 sama dengan minus 6. Lebih kecil daripada 0, maka cekung ke bawah. Uji X sama dengan 0, maka F double aksen 0 sama dengan 6 kali 0 ditambah dengan 6 sama dengan 6. Positif berarti cekung ke atas. Koordinat titik beloknya X sama dengan min 1, maka F-nya min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1 kuadrat dikurangi 9 kali min 1 kurangi 20 sama dengan min 9. Jadi titik beloknya adalah min 1, min 9. Kita lihat di sini. Titik maksimumnya adalah min 3,7. Minimumnya adalah min 1, min 25. Titik potong pada sumbu X-nya adalah min 1, min 20. Di sini adalah titik beloknya. Jadi titik beloknya adalah min 1, min 9. Di sini dari X sama dengan dari min 1, min 9 ini cekungnya adalah cekung ke bawah. Dan dari titik min 1, min 9 ini adalah cekung ke atas. Contoh soal yang ketiga, gambarlah grafik fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 8x kuadrat ditambah 12. Kita lihat jawabannya. Langkah yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu koordinat. Titik potong pada sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. X pangkat 4 kurangi 8x kuadrat ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kuadrat. Dikuadratkan dikurangi 8 kali x kuadrat ditambah 12 sama dengan 0. Difaktorkan x kuadrat min 6 kalikan x kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min akar 6 kali x min akar 6 kali x tambah akar 6 kalikan x min akar 2 kalikan x plus akar 2 sama dengan 0. Jadi kita punya titik potong akar 6,0 min akar 6,0 kemudian akar 2,0 dan min akar 2,0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 4 kurangi 8 kali 0 kuadrat ditambah dengan 12. Sama dengan
0 kurangi 8 kali 0 kuadrat tambah 12 sama dengan 12. Berarti titik potongnya adalah 0,12. Langkah kedua yaitu interval fungsi naik dan turun. Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 8X pangkat 2 ditambah dengan 12. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 16X. Maka jika F aksen X sama dengan 0, kita dapatkan 4X pangkat 3 min 16X sama dengan 0. Kita faktorkan 4X kali X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka kita faktorkan 4X kali X min 2 kalikan dengan X plus 2 sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan min 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 2. Kita lihat di sini titik batas interval naik turunnya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Kita punya 3 titik batas. Selanjutnya, uji X sama dengan min 3 di sini, maka F aksen min 3 sama dengan 4 kali min 3 pangkat 4 pangkat 3 dikurangi 16 kali min 3, ketemunya adalah min 60. Negatif berarti fungsinya turun. Uji untuk X sama dengan min 1, maka F aksen min 1 sama dengan 4 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 16 kali min 1 sama dengan 12, berarti positif, berarti kurvanya di sini adalah naik. Di sini kurvanya naik. Kemudian uji X sama dengan 1, maka didapatkan F aksen 1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 kurangi 16 kali 1 sama dengan min 12. Ini lebih kecil daripada 0, berarti fungsinya ini turun. Di sini adalah fungsinya turun. Kemudian uji X sama dengan 3, maka F aksen 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 kurangi 16 kalikan dengan 3 sama dengan 60, positif, berarti fungsinya naik. Sehingga interval fungsi naik adalah antara min 2 sampai dengan 0 atau X lebih besar daripada 2. Interval fungsi turun berarti X-nya lebih kecil daripada min 2 atau X-nya itu antara 0 dan 2. Kemudian titik stasionernya adalah X sama dengan min 2, maka F-nya min 2 sama dengan min 2 pangkat 4 dikurangi 8 kali min 2 kuadrat ditambah 12 sama dengan min 4. Berarti titiknya adalah titik minimum. Karena kurvanya itu membuka ke
atas, membuka ke bawah. Kemudian X sama dengan 0, maka F-nya 0 sama dengan titik maksimumnya adalah 0,12. Ini adalah titik maksimum. X sama dengan 2. F-nya 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurangi 8 kali 2 kuadrat ditambah 12, ini sama dengan min 4. Berarti titik minimumnya adalah di 2, min 4. Jadi ada dua titik minimum, yaitu min 2, min 4 dan 2, min 4. Ini adalah titik maksimumnya, titik balik maksimum. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan interval cekung atas dan cekung ke bawah. Jika fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 12, f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 16x, f double aksen x-nya sama dengan 12x kuadrat min 16. Maka jika f double aksen x sama dengan 0, kita dapatkan 12x kuadrat min 16 sama dengan 0. 12x kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan, ini kita dapat x-nya 1 adalah min 2 per 3 akar 2. Atau x2-nya adalah min 2 per 3 akar 2. Kita perhatikan berikutnya. Ini adalah batas-batas cekung atas dan cekung bawah. Selanjutnya kita lihat uji untuk x sama dengan min 2 di sini. Maka f double aksen min 2 sama dengan 12 kali min 2 kuadrat dikurangi dengan 16 sama dengan 32. Berarti positif, berarti cekung ke atas. Uji x sama dengan 0, maka f double aksen 0 sama dengan 12 kali 0 kuadrat dikurangi 16, ketemunya adalah min 16. Ini negatif, berarti cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Uji untuk x sama dengan 2, maka f double aksen 2 sama dengan 12 kali 2 kuadrat dikurangi 16. Ketemunya adalah 32. Positif berarti cekung ke atas. Terus selanjutnya kita lihat koordinat titik belok. Koordinat titik beloknya jika x sama dengan min 2 per 3 akar 3, maka f-nya min 2 per 3 akar 3. Ini sama dengan min 2 per 3 akar 3 dipangkatkan 4 dikurangi 8 kali min 2 per 3 akar 3 dikuadratkan tambah 12. Ketemunya adalah min 28 per 3. Sehingga titik baliknya adalah titik perubahan
cekung atas bawahnya adalah min 2/3 akar 3,28/3. Atau untuk yang kedua adalah X sama dengan 2/3 akar 3. Maka F-nya 2/3 akar 3 sama dengan 2/3 akar 3 dipangkatkan 4 dikurangi 8 kali 2/3 akar 3 kuadrat tambah 12. Ini ketemunya min 28/3. Berarti titik perubahannya adalah 2/3 akar 3, 28/3. Selanjutnya kita lihat di sini grafiknya. Ini adalah minimumnya adalah min 2, min 4. Ini minimumnya, ini juga minimum, ada dua titik. Kebetulan ini adalah 2, min 4. Ini adalah titik maksimumnya, titik balik maksimumnya adalah 0,12. Ini adalah batas-batas cekung ke atas ya. Ini cekung ke atas adalah ini cekung ke atas. Batasnya adalah min 2/3 akar 3,28/3. Ini adalah cekung ke bawah di sini. Melalui titik ini adalah batas-batas cekung ke bawah, yaitu batasnya dari titik min 2/3 akar 3,28/3 dan di sini adalah titik 2/3 akar 3,28/3. Nah, untuk dari 2/3 akar 3,28/3 ini ke bawah ini adalah cekung ke atas. Sementara titik potong pada sumbu X-nya adalah min akar 6,0, min akar 2,0, kemudian akar 2,0 dan akar 6,0.